Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Bang E. Bagaimana? Masih di rumah saja? Atau sudah ada yang beraktivitas normal? Ada yang mulai bekerja? Ada yang mulai beraktivitas seperti semula, mencari nafkah buat keluarga dan sudah mulai produktif? Atau masih mencari-cari peluang yang lainnya? Ya, semoga teman-teman Bang E dimanapun berada, Bang E doakan dalam keadaan sehat dan selalu produktif di masa pandemi ini. Walaupun dalam keadaan susah ya, teman-teman masih tetap semangat. Di sini Bang E mengajak teman-teman nih, teman-teman Bang E sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu sedia masker, cuci tangan dimanapun berada, dan yang ketiga selalu jaga jarak dengan sekitarnya. Jangan sampai untuk momen-momen tertentu teman-teman Bang E tidak bisa merayakan apapun atau tidak bisa melakukan aktivitas setelah mengalami nantinya yang dinamakan gejala COVID-19. Jadi harapannya sih harapan Bang E buat teman-teman, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Oh ya, di sini bagi hanya ingin sedikit berbagi cerita terkait dengan beberapa teman-teman yang selalu berkeluh kesah tentang sulitnya di masa pandemi, kesehatan yang mulai menurun, atau apapun bentuk keluh kesah teman-teman Bang E dimanapun berada. Ya, semoga ada sedikit tips and trik dari Bang E buat teman-teman. Ya, kembali lagi ke teman-teman mau menjalankan atau tidak, ya itu kembali ke hati nurani teman-teman dimanapun berada. Intinya apapun yang terjadi dengan kondisi apapun, situasi apapun, jangan sampai COVID-19 menghalangi aktivitas teman-teman, dan jangan sampai tidak produktif lagi dalam hal apapun. Di sini mungkin ada beberapa yang sudah mengalami sedikit permasalahan goncangan batin, kesulitan, tapi Bang E percaya ke depannya teman-teman semakin produktif lagi. Ada hal yang menarik sebenarnya dari beberapa perjalanan pandemi COVID-19 mulai dari awal 2020 itu kita dituntut untuk lebih mandiri dengan diri sendiri. Mandiri yang dikatakan di sini adalah tidak bergantung dengan orang lain, dan bahkan orang lain tersebut nantinya bisa menjadi pembawa virus atau yang dinamakan COVID-19 ke kita. Di sini Bang E hanya ingin mengajak sih dan berbagi tips. Ya mungkin dari sisi profesi ya Bang E bukan seorang yang berhak untuk bukan seorang psikologis atau bukan seorang yang orang medis. Hanya saja ada beberapa step yang nantinya mungkin Bang E bisa berbagi ke teman-teman terkait bagaimana sih untuk mengatasi gejolak yang ada di diri kita atau membangkitkan kembali produktivitas kita di masa pandemi ini. Ya teman-teman, mungkin ada berbagai macam latar belakang, suku, ras, agama apapun, itu mengajarkan hal yang baik kepada teman-teman, mengajarkan cara-cara berkomunikasi dengan sang pencipta. Itu merupakan salah satu cara yang sangat ampuh buat teman-teman. Di samping mungkin teman-teman yang tiga tadi, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan yang ketiga itu jaga jarak dengan sekitarnya.
Tapi yang tidak kalah lebih penting adalah selain medis dan tiga protokol kesehatan tadi, teman-teman harus mulai mendekatkan diri nih. Mungkin saya bukan seorang Bang Ai bukan seorang pendeta yang mampu untuk memberikan semacam, mohon maaf, khotbah yang panjang lebar, bukan. Tapi di sini mengajak teman-teman untuk lebih produktif lah dalam hal apapun lah, selain cara yang tiga tadi dan medis yang mungkin bisa kita terapkan dengan ibarat kata mengkonsumsi buah-buahan segar ataupun vitamin. Teman-teman kan bisa mulai mendekatkan diri lagi lah kepada Sang Pencipta dengan cara masing-masing. Mungkin kita di negara kita ini ada berbagai macam agama yang nantinya bisa cara-cara berkomunikasi itu berbeda-beda. Karena di sini Bang E kebetulan seorang yang beragama Kristen, Bang E mungkin hanya ingin mengajak teman-teman berkomunikasi dengan cara berdoa, biar lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, biar diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semakin produktif lagi di era pandemi yang mungkin banyak membuat beberapa sektor industri atau bahkan beberapa jiwa yang sudah silih berganti bepergian dikarenakan virus tersebut. Di sini teman-teman, Bang E mengajak mulailah kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Terserah dengan cara ya teman-teman sendiri. Berikanlah waktu dalam sehari, mungkin ada beberapa menit untuk kita bisa curhat, kita bisa cerita, atau bahkan kita bisa meminta bantuan kepada Sang Pencipta masing-masing. Ya, barangkali teman-teman bisa diberikan kelapangan dada, atau mungkin melangkahkan kakinya ke depan lagi biar lebih ringan dan tidak ada beban sama sekali. Sekalipun ada beberapa beban nantinya, mungkin teman-teman bisa diberikan jalan keluarnya begitu. Namun di sini Bang teringat nih, ada beberapa nasihat orang tua. Apapun agama teman-teman, apapun agama kita, semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Ya, sekalipun dengan cara yang berbeda-beda, Bang hanya ingin mengajak dan kembalilah kita ke Sang Pencipta kita, dalam artian bukan kembali ke pangkuan Sang Pencipta, tapi kembali ke ajaran Sang Penciptanya. Mungkin di beberapa agama ajaran Sang Pencipta itu bisa kita lihat secara detail, atau bisa kita pelajari secara detail, atau mungkin kita bisa menjadi pegangan teman-teman itu untuk menghadapi hidup, menghadapi segala macam permasalahan, segala macam ya apapun yang menjadi gejolak buat teman-teman Bang E. Mungkin setiap agama itu sudah memiliki yang namanya kitab suci. Ya, ada macam-macam nama, mungkin di agama lain sebutannya berbeda, dan kebetulan karena Bang E agamanya Kristen, mungkin di sini Bang E mengajak teman-teman untuk lebih, ya ayo nih kita mulai belajar. Saya juga mulai mau belajar lagi nih, mulai lagi membuka-buka, mulai lagi lembar per lembarnya apa sih yang masih kekurangan diri saya, apa sih yang harus saya perbaiki untuk nantinya keluarga saya ataupun masa depan saya. Dan mohon maaf sekali lagi, di sini Bang E bukan profesi sebagai seorang pendeta, pastor, bukan. Bang E tidak mau mengajak teman-teman untuk detail menguasai isinya, bukan. Tapi jadikanlah kitab suci teman-teman itu menjadi pegangan teman-teman untuk melangkah atau untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan teman-teman nantinya. Nah, di sini karena kebetulan sedikit cerita lagi lah, ada beberapa proses dulunya mungkin kenapa Bang E mengajak teman-teman untuk
untuk mulai lagi kembali ke berkomunikasi ke Sang Pencipta, karena beberapa momen dalam kehidupan kita itu pasti ada kaitannya dengan Sang Pencipta. Dan mungkin sedikit flashback ke belakang, Bang E mengingat ada beberapa momen yang bisa kita manfaatkan atau Bang E manfaatkan kepada Sang Pencipta. Sebenarnya sih di sini bukan untuk mohon maaf sekali lagi, bukan untuk pamer atau mungkin sebutannya netizen sekarang itu sedikit ya boleh dikatakan apa sih mengajak teman-teman seperti itu. Cuman Bang E sedikit berbagi ke teman-teman di sini. Ya kalau teman-teman berkenan silahkan, kalau tidak ya silahkan kembali ke teman-teman sendiri. Di sini Bang E punya program nantinya. Kalau teman-teman mau tertarik sih, dan kalau tidak tertarik sih nggak apa-apa. Karena dulu Bang E ada beberapa momen, karena dulu Bang E dan beberapa teman komunitas otomotif, karena mungkin banyak hidup di jalanan ya, dimana Bang E istirahat mampir. Dulu kita punya program yang namanya itu berbagi kitab suci. Jadi ada beberapa teman-teman komunitas otomotif itu tuh pada saat touring perjalanan jauh itu mereka membawa kitab suci di bagasi mobil. Jadi ketika istirahat itu tidak di hotel, tapi di di pinggiran tempat ibadah dan atau bahkan di pinggiran pom bensin atau rest area. Nah, ketika mereka istirahat, mereka menyempatkan dan kami menyempatkan waktu untuk berbagi ke beberapa orang sekitar, atau mungkin ya ketika kita istirahatnya di tempat ibadah, kita berbagi ke orang sekitar yang ada di tempat ibadah tersebut. Contoh, kita istirahatnya di pinggir musola, kita berbagi kitab suci Al-Quran. Dan ketika kita istirahatnya pada saat melakukan perjalanan touring di pinggiran gereja, kita itu memberikan kitab suci Alkitab ke warga sekitarnya yang memerlukannya. Nah, dengan momen-momen yang Bang alami dulu-dulunya dengan kondisi yang sekarang di era pandemi COVID-19 ini sekedar mengajak teman-teman biar lebih memperkuat imannya lagi. Tapi ya di sini sekali lagi Bang tekankan, Bang bukan profesinya sebagai psikolog, bukan sebagai pendeta atau apapun sebutannya yang mungkin mengerti isi kitab suci Alkitab tersebut, bukan. Bang hanya mengajak kedepannya Bang punya program untuk membagi-bagikan nih, barangkali teman-teman Bang pengen lebih mendekatkan lagi kepada Sang Pencipta dengan berkomunikasi melalui boleh berdoa atau lebih mendalami isi Alkitab, silahkan. Dan ini mungkin cara Bang untuk bagaimana nih biar Bang bisa mulai persatu lagi, perlembar lagi, membaca ulang lagi apa sih sebenarnya isi Alkitab tersebut gitu. Nah, tidak ada kemungkinan apabila teman-teman nantinya membutuhkan atau pengen nih punya Alkitab sendiri, Bang ada rencana untuk membagikan Alkitab gratis nih kalau memang teman-teman mau. Tapi kalau nggak mau ya silahkan kembali ke teman-teman lagi ya. Di sini ada nanti Alkitab gratis. Apabila teman-teman nanti berkenan bisa menghubungi, nanti di sini nanti saya akan Bang buat teks lainnya di video tersebut. Dan sekali lagi bukan tujuannya untuk memamerkan atau bukan profesi Bang untuk melihat lagi isinya, bukan. Ini hanya untuk memaksa Bang memaksa diri saya biar nantinya ketika saya melakukan perjalanan jauh pun yang namanya Alkitab selalu saya bawa. Dan ketika saya bertemu nantinya dengan teman-teman Bang yang seiman, ya semoga nanti bisa bermanfaat dengan membagikan Alkitab gratis kepada teman-teman. Dan ataupun apabila teman-teman mau berdonasi dengan menitipkan ke Bang Alkitab, silahkan, dengan senang hati Bang akan mendistribusikan nanti ke beberapa teman-teman seiman yang membutuhkannya.
Di sini sekali lagi Bang E hanya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mendekatkan diri lah, berkomunikasi lah. Dan saya juga memaksakan diri saya untuk lebih berkomunikasi lagi kepada Sang Pencipta, biar kita sama-sama diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan rezeki, dan lebih produktif lagi ke depannya. Biarlah COVID-19 berlalu, tapi kita menghadapinya dengan ketenangan, dengan iman yang kuat, dan semoga harapannya teman-teman Bang E dimanapun berada, dengan tujuannya nantinya mulai lagi kita lembar per lembar membaca isi Alkitab dari awal sampai akhir, dan itu tanpa kita ibarat kata memaksakan harus membaca, pelan-pelan saja membaca, kapan sempatnya, kapan niatnya, kapan longgarnya. Mulai lagi lah kita membaca, tidak ada yang namanya diwajibkan kudu harus hari ini jam sekian, bukan. Dan di sini yang namanya kita membaca itu kan harus benar-benar membaca secara detail. Dan di sini kenapa Bang E membagikannya juga Alkitab yang tidak ada kidung jemaatnya, atau nantinya mungkin kalau teman-teman pengen berdonasi, harapannya sih bukan memberikan Alkitab yang ada kidung jemaatnya, karena di sini kalau teman-teman memberikan atau saya memberikan yang ada kidung jemaatnya, alasan yang pertama itu adalah kita hanya butuh mendekatkan diri aja, berkomunikasi aja. Kalau kidung pujian itu kalau hanya satu orang itu mungkin kurang hikmatnya. Jadi kidung jemaat itu bisa hikmat apabila kita bernyanyi dengan satu atau tiga orang atau dua orang lebih gitu. Tapi kalau hanya satu orang mungkin ada hikmatnya, cuman kan ada baiknya kita lebih detailnya itu mulai lagi lah membaca lembar per lembar biar lebih gosok. Nah, di sini kenapa Bang I memilihnya Alkitab secara fisik? Memang zaman sekarang sih secara teknologi sudah banyak ya yang namanya aplikasi di Play Store itu yang namanya Alkitab. Cuman kembali lagi, ketika kita menggunakan aplikasi apapun itu kitab suci, teman-teman dimanapun berada atau agama apapun, ketika kita menggunakannya dengan menggunakan gadget, itu ada kecenderungan nantinya kurang maksimal. Mohon maaf sih lagi, bukan saya menghakimi teman-teman, bukan. Kurang maksimal karena ketika nanti terjadi momen pertama itu gadgetnya habis baterai, butuh yang namanya power bank lagi, atau ketika terjadi misalkan ada panggilan masuk atau mungkin apapun bentuknya, yang namanya kita fokus untuk membaca, menikmati lembar per lembar isi Alkitab tersebut mungkin kurang maksimal. Makanya di sini Bang E mengajak secara fisik itu tuh kita mulai membaca lagi isinya. Yuk teman-teman seiman, mulai kita baca lagi. Dan di sini sekali lagi tanpa ada yang namanya paksaan, dengan sukarela, dengan hati terbuka. Yuk teman-teman mulai kita baca lagi. Mungkin yang di rumahnya sudah punya, mulai ambil lagi, bersihkan lagi debu-debunya dengan sapu tangan atau dengan sulak. Mulai lagi kita buka lembar per lembar, atau mungkin yang sudah berdebu atau yang sudah ada lipatan-lipatan Alkitabnya mulai dirapikan lagi. Yuk kita mulai lagi. Semoga dengan proses seperti itu Bang E mengharapkan, harapannya sih teman-teman semuanya bisa diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dilancarkan rezekinya, apapun yang menjadi permintaan teman-teman bisa berhasil, dan kita dihilangkan dari COVID-19, dijauhkan dari COVID-19, dan semoga semakin produktif. Salam hormat dari Bang E, semoga teman-teman diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi, terima kasih.